asbab kita memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala serta syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menyampaikan materi pada malam hari ini, tentunya yang pertama kali kami menyampaikan salam dari Ustaz Al-Bedruddin, yang mana saat ini beliau sedang ada di Bangil dari berpulang dari rumah sakit. Beliau mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan secara paripurna kepada istri beliau yang sudah menjalani operasi, kemudian amradul muslimin. Tadi saya lupa namanya, Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas, Haji Sugianto, kemudian Zainal Mulahela, kemudian juga yang menerima Muradi, dan barangkali di tubuh kita juga yang tidak kita ketahui ada penyakit, kemudian keluarga kita yang kurang sehat. Berkat majelis ini Allah angkat segala penyakit yang ada pada diri kita dan pada tubuh kita. Ala hadinya wa ala kulli nabiyyin salih bijal nabi wa ali nabi wa ila hadratin nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qubulil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada malam hari ini sengaja saya mengutip sebagian kecil daripada ulang hidup beliau Muhammad bin Husain Al-Habashi Sahibul Maulid yang awalnya telah diselenggarakan minggu yang lalu. Kita yang belum berkesempatan hadir, semestinya malam hari ini akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Al-Bedruddin, yang beliau juga berkesempatan hadir bersama istri. Mudah-mudahan walaupun saya belum sempat hadir, insyaallah kita kenal hadirin dengan kecintaan kita kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadal jismul ladzi aqabathu lidur hatta sa'a fi salahihi wa illa ra'a. Fisik kita, badan kita, yang mana ujung-ujungnya nanti menjadi santapan pulang di alam kubur, ya. Namun dalam keseharian kita semua manusia berupaya untuk menjaga kebugaran fisik kita, kesehatan kita, sehingga memperhatikan betul. Coba lihat minggu besok, yang namanya lapangan bumbutan, tempat-tempat jalan kalau sudah hari libur penuh. Apa yang mereka cari? Ingin mencari udara yang segar. Mereka ingin jalan agar fisik mereka bugar. Semuanya dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang mendatangi fitness center dan lain sebagainya. Yang sekali lagi, semua setiap individu berupaya untuk menjaga kesehatan tubuhnya serta memberikan istirahat yang cukup. Is'au fi salatil arwah wa arihuha bikathrati al-a'mal as-salihah bikathrati as-salah bikathrati tilawah bikathrati dzikrillah wa dzikri rasulih sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga hendaknya setiap individu ini hendaknya memperhatikan rohnya. Kalau fisik kita perlu makan yang bervitamin, yang kadar gizinya cukup, disertai oleh olahraga, makan sehat yang sempurna, demikian juga roh kita. Maka berikan hak-hak daripada roh kita ini, ya, usahakan dengan cara apa? Bikasrati al-a'mal as-salihah. Jadi dengan memperbanyak amalan-amalan saleh, dengan memperbanyak sholat, dengan memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak mengingat Allah, memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sama seperti fisik. Orang yang biasa olahraga, ketika dia tidak olahraga maka akan merasa sakit pada tubuhnya. Demikian sebaliknya, orang yang tidak biasa berolahraga kemudian berolahraga mengambil porsi yang tinggi lagi, seperti porsinya atlet, ya lemak badannya. Ya, mestinya kalau orang yang tidak biasa berolahraga dia bertahap dulu, barangkali jalan santai beberapa putaran lapangan. Setelah terbiasa dia berupaya dengan lari-lari kecil, baru lari yang cepat. Jadi kalau nggak pernah olahraga kemudian dia ikut maraton, ya rebah di jalan. Demikian dalam keadaan kita sehari-hari. Jangankan mau dia mulai sholat 5 waktunya masih bolong-bolong, sholat 5 waktu masih menjadi beban, 5 waktunya dulu sempurnakan, baru nanti ditambah dengan sholat-sholat nafilah lainnya, sholat-sholat sunnah lainnya, ya, qobliyah, ba'diyah, kemudian sholat duha, ya mulai. Demikian juga dengan zikir-zikir. Gak biasa baca Al-Quran, kepingin baca ini, kepingin baca itu, Al-Qurannya dulu baca, baru wirid-wirid yang lain yang kita baca. Jangan pentingkan yang lain. Jadi tidaknya kita tahu porsi mana yang mestinya kita ambil terlebih dahulu. Wadhkuru ni'amillahi 'alaikum. Ingatlah berbagai macam anugerah yang Allah berikan kepada kalian. Sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita berupaya untuk menghitung segala anugerah, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka dengan alat secanggih apapun kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Ya. Ni'matus sihah hadhihi fi abadanina min aina. Kita bisa sehat seperti saat ini, fisik kita sehat, badan kita sehat, dari mana semuanya ini? Ya. Wa ni'matul istiqatihi al-a'dha min aina. Badan kita nih, tangan bisa digerakkan, kaki bisa digerakkan, dari mana ini semuanya? Ya. Kalau seandainya Allah mau dikasih virus yang kecil, ya sekarang yang diributkan apa? Virus Zika, apa macam-macam, flu burung, terus apalagi macam-macam nama penyakitnya. Kalau Allah mau hanya dengan makhluk yang paling kecil sekalipun, manusia tidak akan mampu bertahan. Ya, makanya kesehatan yang kita rasakan saat ini itu juga merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ni'matus sam'i min aina. Kita dikasih pendengaran oleh Allah. Wa ni'matul basar min aina. Penglihatan kita juga dari mana? Ya. Kulluha min Allah. Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza kana hadha ar-rabb al-karim takarrama 'alaina bi hadhihi an-ni'am kaifa la nuti'uhu wa la natamathalu amrah, ya, wa la nantahi an nahyihi wal maula an 'amalaina bin ni'am bagha nasta'in biha 'ala ta'ati. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan kita dengan berbagai anugerahnya, maka bagaimana kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita tidak melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan bagaimana pula kita tidak berupaya menjauhi apa-apa yang telah Allah larang kepada kita? Sungguh segala anugerah yang Allah berikan kepada kita, semuanya itu tujuannya agar kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. An'ama 'alaika ya insan bi ni'matil basar baghaka tanzur biha fi makhluqatihi tanzur biha fi kitabihil aziz. Kita diberikan nikmat penglihatan ini supaya kita manfaatkan melihat akan berbagai macam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga terbersit di hati kita betapa agung, betapa berkuasanya Allah, betapa maha besarnya Allah dengan ciptaan-ciptaannya. Kita lihat gunung yang menjulang tinggi, kita lihat jurang yang terus ke bawah, berbagai macam tumbuh-tumbuhan,
fisik kita, berbagai macam makhluk yang ada, semuanya ini menjadikan kita menyadari bahwa sedemikian besar akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga penglihatan ini dimanfaatkan untuk melihat Al-Quran, ya, melihat lembar demi lembar daripada Al-Quran, ya. Fa khalaqtahu sirta tanzuru biha ila muharramat. Segala anugerah yang Allah berikan kita ingkari. Mestinya segala nikmat itu seperti tadi dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dipakai untuk melihat hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa namalika bi ni'matil lisan baghaka tadhkuruhu biha wa tatluhu biha kitabahu wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fasta'milha fil ghibah. Demikian juga nikmat lisan, ya. Lisan ini mestinya kita pakai untuk berzikir, membaca Al-Quran, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi justru kita pakai untuk ghibah, untuk mengadu domba, untuk terjerumus kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Wahakadha baqiyatul jawarih. Demikian juga anggota tubuh yang lain, tangan kita, kaki kita. Tangan mestinya jalan ke masjid, jalan ke tempat maksiat, tangan untuk ibadah, kadang-kadang dipakai mengambil hak orang lain yang bukan menjadi haknya. Wala'iyadzubillah. Sampai ini terjadi, ya, kalau tahap, ya, banyak di antara kita ini justru tidak mentaati apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun perhatikanlah, ya, perhatikan, ya. Wahakadha dan itu jawab. Demikian anggota tubuh yang lainnya, ya. Kemudian wala arafta haqqan ni'mah wala haqqal mun'im. Kita tidak mengerti hak daripada segala nikmat yang Allah berikan, dan kita tidak mengetahui hak yang menciptakan kita dan yang memberikan nikmat. Wal maula ma'al mukhalafatina hadhihi maqata' khairu, ya, anna. Jadi sementara Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang kita lakukan dari pengingkaran atas segala nikmat yang Allah berikan, Allah tidak memutus semuanya. Coba seandainya kita mempunyai pembantu, disuruh ke utara dia ke selatan, disuruh ke timur dia ke barat, disuruh bekerja dia tidur, mungkin langsung kita pecat, kita harapkan masuk rumah kita, udah usah kembali lagi kembali. Sama seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita berbagai anugerah, tapi kita tidak mau taat, Allah tidak memutus daripada segala macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ya. Ada ma rizqahu lana. Terus Allah berikan rezekinya kepada kita. Wasbara sitrahu wa aqibah. Malah justru segala macam aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Amalana bil ihsan wa nahnu fi halatil jafa ma yatasal jafa minna hadha rabbul karim al-azim alladhi yu'amiluna bi hadhihi al-muamalah wa nahnu qa'imina bi mukhalafati. Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman, yang sedemikian Maha Pemurah, senantiasa mencurahkan berbagai anugerahnya, sementara manusia sebagian besar masih senantiasa mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ghaflah damat ma'ana. Senantiasa kita terlalaikan dengan segala kondisi yang ada. Alal insan yaumuhu mayyadzukurullah biqalbin hadir. Antara manusia tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaupun mereka berzikir hatinya tidak hadir. Wala yadhkuru ni'matallahi alaih, dan tidak senantiasa mengingat akan nikmat Allah, ya. Ini bahaya Allah, sehingga Al-Habib Ali mengatakan jangan dibiarkan di dalam kondisi gersang. Allah yaghfir li wa lakum bi khatimatin. Allah yaghfir li wa lakum bil khatimah allati khatama biha al-anbiya wa awliya'i. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan husnul khatimah sebagaimana Allah memberikan husnul khatimah kepada para awliya-Nya, kepada para nabi-nabinya, ya. Kemudian khalul nahnul an nujaddid at-taubah. Maka mari di kesempatan seperti ini, kata beliau dalam nasihatnya,
kita perbaharui taubat kita dengan menyeru kepada para hadirin dan mengucapkan, mari sama-sama saya di luar kemudian ikuti. Tubna ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah min jami'il ma'asi wal dhunub kabiriha wa saghiriha. Ini pernyataan beliau serta mengajak yang hadir untuk sama-sama bertaubat seraya berdoa, Allah yataqabbal hadhihi taubat minni wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita dan taubat kalian semuanya. Sebelumnya untuk beliau yang saya sampaikan pada malam hari ini mengingatkan kita untuk senantiasa pandai mensyukuri segala anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, menjadi hamba-hambanya yang saleh, menjadi hamba-hambanya yang taat serta menjauhi apa-apa yang Allah larang kepada kita, sehingga suatu saat ketika Allah ambil kita dalam keadaan husnul khatimah, sebagaimana Allah ambil para wali-walinya, para nabi-nabinya, sehingga kita pun kelak dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Hadzal amru minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.